Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to with me, Miss Faye. Guys, siapa yang udah kangen dan menunggu kelanjutan alur cerita film yang sudah Miss review beberapa waktu lalu pada episode pertama? Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini Miss Faye akan melanjutkan alur cerita film Van Helsing episode yang kedua. Pada episode pertama sudah diketahui bahwa Vanessa telah mengalami mati suri selama 3 tahun lamanya sejak terjadinya meletusnya Gunung Wyoming. Hal tersebut tak disadari Vanessa saat Vanessa sadar tak bisa mengingat kejadian yang menimpanya 3 tahun yang lalu. Vanessa bukan manusia biasa pada umumnya. Vanessa punya kekuatan di mana darah yang ada dalam tubuhnya dapat menyembuhkan luka yang timbul dari tubuhnya, maupun menyembuhkan orang yang sudah terkena virus vampir setengah zombie. Tanpa banyak ngomong, langsung kita bahas alur cerita episode 2 film Van Helsing kali ini. Awal episode ini dibahas kejadian sebelum terjadinya peledakan di Gunung Wyoming dan penyebaran virus yang terjadi di kota. Vanessa adalah janda ibu satu anak yang tidak mempunyai pekerjaan. Terlihat Vanessa melakukan aktivitas untuk menjual sebagian darahnya ke klinik yang ada di salah satu universitas. Vanessa sudah sering melakukan hal ini untuk menyambung kehidupan bersama Dylan, yakni anaknya. Setelah Vanessa selesai dalam pengambilan darah, Vanessa menemui Dylan untuk pergi ke toko kue. Sambil menunggu pesanannya, Dylan dan Vanessa terlihat sangat dekat. Singkat cerita, saat sampai di rumah kontrakan Vanessa melihat sahabatnya habis dianiaya pacarnya. Namun Vanessa yang tak terima langsung memberi pelajaran pacarnya, yakni Tommy. Bahkan Vanessa telah memberi peringatan untuk tidak menyakiti sahabatnya lagi. Tommy langsung pergi dan Vanessa mengajak Dylan untuk masuk ke rumah. Saat akan merayakan ulang tahun Dylan, ayahnya Dylan tiba-tiba melakukan video call. Namun saat berbicara tak bisa menepati janjinya untuk ngajak Dylan jalan-jalan. Akhirnya Vanessa marah dan Dylan kecewa. Singkat cerita, Vanessa menyiapkan acara mic quiz tiup lilin. Namun saat Vanessa memanggil Dylan, Dylan tak menjawab apapun. Yah, sahabat Vanessa tiba-tiba datang untuk mengajak mabok-mabokan sebagai ungkapan terima kasih karena sudah menolongnya. Namun Vanessa yang memiliki acara dengan Dylan menolak permintaan sahabatnya tersebut. Vanessa terus memanggil dan mencari Dylan, namun Vanessa tak menemukan keberadaannya. Namun Vanessa sadar bahwa ada seseorang yang datang dan ia mengira bahwa itu Tommy, pacar sahabatnya. Tapi sayangnya itu adalah makhluk vampir setengah zombie yang dikirim para pemimpinnya membunuh Vanessa. Yah, Vanessa langsung diserang begitu saja dan Vanessa yang jatuh berantem tak menyerah begitu saja, walaupun pada akhirnya Vanessa harus tewas digigit vampir setengah zombie. Ya, makhluk itu dikirim setelah terjadinya perubahan dari anggota mereka yang telah berubah menjadi manusia kembali setelah meminum darah dari Vanessa. Sampai-sampai kekejaman mutilasi dilakukan untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Dylan yang melihat kejadian itu syok di mana ibunya berlumuran darah di badannya dan pada akhirnya ibunya mati. Singkat cerita, saat diperiksa di rumah sakit, ternyata Vanessa tak memunculkan tanda-tanda di mana dirinya sudah tak bernyawa. Dok yang menanganinya menjelaskan Vanessa tidak mati dan tidak hidup alias mati suri.
Saat situasi kondisi di mana virus itu mulai ada penyebarannya, para anggota Angkatan Darat datang untuk menemui Doc dan meminta Doc mengantarkannya ke ruangan Vanessa. Namun Doc yang awalnya menolak langsung diberi penjelasan di mana pemerintah telah mengabarkan bahwa ada penyebaran virus yang bisa membuat manusia menjadi brutal. Salah satunya adalah Vanessa. Di tengah perdebatan terjadinya suatu kondisi yang menyeramkan di mana awan berubah menjadi gelap dan para manusia berubah menjadi monster yang tak punya akal pikiran di mana satu sama lain saling melukai. Singkat cerita, terjadinya sebuah misi di mana Doc yakin bahwa Vanessa adalah kunci jawaban dengan wabah yang terjadi. 3 tahun kemudian, beberapa tentara yang menjaga Vanessa dan Doc memutuskan untuk mencari jalan keluar. Namun sayangnya saat Alex dan Doc mencoba membantu mengawasi pergerakan mereka keluar gedung, Doc terkena gigitan vampir setengah zombie. Alex yang tak bisa berbuat apa-apa hanya mengikat Doc dan pada akhirnya Doc dimasukkan ke sebuah ruangan dan telah menjadi vampir setengah zombie. Dan pada akhirnya pada awal episode 1 telah dibahas bahwa Vanessa bangun dan sadar setelah Vanessa terkena gigitan vampir untuk kedua kalinya. Dan vampir tersebut berubah menjadi manusia kembali. Bagaimana kelanjutan misi Alex setelah Doc menjadi zombie? Apakah Vanessa bisa mengubah kota tersebut menjadi hidup dan normal kembali? Yang penasaran, stay terus pantengin channel Miss Faye karena bakalan ada episode 3 yang lebih seru dan menegangkan. See you next episode selanjutnya. Bye-bye.